Dari atas, dari depan, kuku. Pakai jari kelingking. Mulai kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri. Nah, diulang 3 kali. Sampai mana? Salah. Ayo baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa yustaratu li sihhati shalah ma'rifatu dhuhulil waqti biyaqinin aw tihadin aw ghalabatin dhanna fa in shalla ma'a syakka lam tashihha salatuhu. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala nabi wa bi ulul fidalamin. Wa yusyratu li sihhatis shalah. Disyaratkan untuk sahnya salat. Ya. Nanti pindah sini. Oh, yang pindah ya. Satu orang ya Allah. Dan disyaratkan untuk sahnya salat. Pindah nih belakang sini. Apa syarat sah? Ada syarat sah, ada syarat wajib. Nah, ini syarat sah. Ya. Syarat sahnya sholat, ma'rifah duhulul waqt. Mengetahui masuknya waktu. Diyakinin. Dengan keyakinan. Ya, jadi yakin. Dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu. Ya. Atau kita tahu jadwal waktu. Jam zuhur hari ini jam 12.40. Oh benar. Jamnya betul. Ya, apalagi 2 jam, 3 jam. Ya. Kalau satu kan bisa aja rusak. Saya ada yakin itu namanya. Ya. Atau dengan pakai matahari. Boleh. Kalau sudah tidak ada bayangan berarti masuk zuhur. Ya. Kalau bayangannya sama dengan bendanya 1 meter, bayangannya 1 meter, berarti masuk asar. Nah, itu dengan ijtihad. Namanya dengan yakin. Masuknya waktu dengan yakin. Atau ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu mengambil kesimpulan dengan pengorbanan. Dengan kita berpikir, ijtihad. Ya. Seperti tanda-tanda, ya, ijtihad seperti apa? Seperti suara ayam. Ini kalau sudah bunyi suara ayam, ini masuk subuh. Tapi ayamnya sudah diuji, ya, udah diuji, teruji dia. Sudah kebiasaan setiap atau sebelum 5 menit dia bunyi. Nah, itu namanya mengetahui waktu dengan ijtihad, ya. Bukan ijtihad mujtahid, itu bukan yang mengambil kayak mazhab, itu bukan, ya. Ini kita masing-masing bisa melakukannya, ya. Pertama dengan ilmu, ya, dengan azan, ya, atau melihat matahari, ya, gitu. Atau dengan dugaan yang kuat. Nah, galabatizan, ya. Insyaallah. Ya. Apa tuh? Mengikuti orang. Oh, ini orang ahli falak. Ini orang ngerti, ini ustadz yang bisa dipercaya. Dia bilang sudah masuk maghrib, sudah masuk subuh. Kita bisa ikut sama dia. Kita bisa ikut, namanya galabatul zon. Fa in shalla ma'a syakki lam tasih sholatuhu. Dan jika sholat dengan ragu, maka tidak sah sholatnya. Udah masuk belum ya? Zuhur belum? Asar belum? Hah? Orang ragu-ragu, terus orang sholat zuhur, padahal ragu, belum yakin masuk waktu sholat, maka tidak sah sholatnya. Nah, ini kadang-kadang terjadi. Seperti apa contohnya? Di penjara bawah tanah. Ya, ada orang di penjara, dia nggak dengar azan, nggak ada jam, ini terang matahari nggak ada, gelap semua.
Gimana tuh? 1 tahun di penjara. Keluar dari penjara, oh Allah, ini kita bikin sholat ini semua salah ini. Bagaimana tuh kalau terjadi seperti itu? Tinggal tambah 1 waktu, 1 hari. Ya sholat 1 hari. Godo, sholat fardhu zuhri, godoan. Sholat fardhu zuhri, asri, godoan. Sholat fardhu maghrib, godoan. Sholat fardhu isya, godoan. Sholat fardhu subuh, 5 waktu godo. Atau sholat di waktunya. Kan kita udah tahu waktunya yang benar. Sholat 1 waktu aja. Ini godo, 1 bayar. Nah, bagaimana? Itu yang selama 1 tahun itu, yang hari pertama digodo sama hari kedua, hari kedua digodo oleh hari ketiga, hari keempat digodo hari keempat. Maka yang terakhir dia keluar dari penjara, digodo lagi 1 hari. Jadi ngakodonya cuma 1 hari. Kalau 1 salah 1 tahun. Jadi itu dibayar sama hari sesudahnya. Baik betul. Terus fa in shalla ma'a syakka lam syaki itu ragu. Kalau ada maaf berarti kasrah. Ma'a syaki lam tasih sholatuhu, maka tidak sah salatnya. Terus wa yustaratu ma'rifatul qiblati wa yajibu satru. Wa yustaratu aidan ma'rifatul qiblah. Dan disyaratkan juga mengetahui arah kiblat. Tadi kan masuk waktu udah tahu, sekarang arah kiblat. Sekarang enak kita masjid udah tahu masjidnya yang sana kiblat sana. Ini sekarang ada perubahan juga ya. Departemen bilang salah, sebagian masjid dimiringin lagi, enggak? Jadi yang penting urusan kiblat ini, yang di depan Masjidil Haram melihat kiblatnya langsung di Ka'bah. Orang yang di luar Masjidil Haram melihat Masjidil Haram. Orang yang di Mekah melihat Masjidil Haram. Orang yang di luar Mekah melihat kota Mekah. Jadi nggak harus pas bener. Yang penting orang Indonesia ini pas ke kota Mekah. Yang di Mekah ke Masjidil Haram. Yang di Masjidil Haram harus lihat Ka'bah langsung. Itu yang benar. Nah ini seandainya antum lagi ke hutan, lagi pergi ke Gunung Gamalama, tidak tahu kiblat, nah itu bisa dengan kompas, atau dengan arah matahari, atau dengan bintang kalau ngerti. Nah ada 1 bintang namanya bintang Suraya, bintang kejora itu namanya bintang Suraya. Nah itu kalau subuh dia di atas Ka'bah. Jadi kalau kita tahu lihat bintang itu di mana, oh udah kiblat sana. Ajib itu. Kalau ada tahu ilmunya, harus belajar falak. Dulu kakaknya Habib Umar bin Habib, namanya Habib Masyur. Jadi pas terang bulan kita lihat, ya ini begini, tunjukin langsung. Ya, harus nggak bisa teori, harus praktek langsung. Nah itu berguna ketika seandainya kita lagi di tempat yang tidak ada orang tahu arah kiblat. Kalau enggak ijtihad itu gimana? Pakai kompas, oh ini segini. Ya. Saya berangkat kanan kiri. Oh, pas ini ke sana. Nah, gitu, bisa, boleh juga. Ya, jadi ayat Quran tuh fawalli apa? Ainama kuntum. Maka menghadaplah Allah kepadamu kemana saja. Kalau sudah tidak tahu. Nah, itu pun dengan ijtihad, dengan ilmu dulu. Udah ukur semua, udah. Nah, rakaat pertama udah ambil arah ke sana. Dalam rakaat kedua ragu ke sana, balik ke sana. Rakaat ketiga ragu lagi, balik ke sana. Rakaat keempat ragu, yakinnya ke sini, balik. Jadi 4 arah dalam satu sholat bisa terjadi itu. Kalau perubahan dia punya keyakinannya. Terus wa yajibu satrul awrati bisatirin tahirin mubahin. Nah, syaratnya sholat juga, sahnya sholat apa? Satrul aurah, menutup aurat. Apa itu aurat?
Kalau ditanya, apa itu aurat? Apa jawabannya? Aurat secara bahasa artinya kekurangan. Aurat kita berarti kekurangan kita. Dalam bab sholat apa? Ma wajaba satruh wa haruma nadruh. Sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat. Dalam bab sholat atau bab nikah itu masuk kata aurat, ya. Jangan ditanya apa aurat? Apa aurat? Aurat secara bahasa artinya kekurangan. Secara istilah, istilah ulama fikih, sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat. Ya. Apa auratnya perempuan? Perempuan, auratnya perempuan apa? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini telapak deh. Kalau begini kelihatan, ini berarti terbuka auratnya, tidak sah sholatnya. Tutup rambut sini. Ada yang ngintip rambut satu aja, gimana, sah nggak? Rambut aurat, kelihatan satu. Jadi perempuan paling gampang berbuat dosa. Keluar aja rambutnya, dilihat sama laki-laki yang bukan muhrim, dosa. Nah, ini dagu nih, yang bawah nih harus tutup. Jadi tempat tumbuhnya rambut sampai 2 rahang nih, ketemunya 2 rahang di sini, dagu sini. Nah, ini udah aurat bawah. Jadi kalau orang pakai jilbab begini nih, ini kelihatan. Kalau dia sholat nggak sah, aurat. Ya. Menutup aurat dengan penutup. Yang pertama penutupnya harus bagaimana? Tahirin, harus suci. Kalau najis pakaiannya gimana? Nggak boleh. Mubahin, dan yang dibolehkan. Kalau laki-laki pakai sutra boleh nggak? Boleh, haram. Ya, laki-laki nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai sutra. Perempuan boleh pakai sutra, boleh pakai emas. Laki-laki bagusnya pakai perak. Kalau mau pakai perhiasan, pakai perak. Sunnah pakai cincin. Ya. Terus wajibu raqa'un najasati minas. kalau laki-laki apa auratnya? Ma baina surrah wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Kali nggak apa? Nah, hati-hati, lebihkan sedikit dari pusar, lebihkan sedikit dari lutut, jangan terlalu pas. Kenapa? Nanti kalau pas gerak itu, ada sekarang di zaman sekarang pakai celana dalamnya kelihatan. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malu. Ya. Nah, manusia, membedakan manusia sama hewan, tutup aurat. Ya. Jangan ini kelihatan jangan dalamnya. Ya, kencing sembarangan di pinggir jalan. Ya, ya. Ini akhlak nih. Ya, perhatikan itu. Jadi kalau punya mau beli celana jangan ikut tren. Nutup aurat enggak? Nah, dari sini, dari atas pusar ke atas, lebihkan sedikit. Lutut, lebihkan sedikit. Kenapa? Kalau dia bergerak ruku atau sujud, tak angkat sedikit, batal, terasa sholatnya. Udah tahu. Pusar, pusar itu aurat ya, jadi lihatin. Ya. Udah laki-laki mentang-mentang auratnya sedikit, dilihatin, dia punya pusar itu, aurat itu. Ya, jangan dilihatin. Dari sini di atas sedikit baru. Ya. Mimbab la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa dalilnya? Tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka dengannya itu adalah wajib. Jangan terlalu pas. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut terus dipasin. Nah, ini nggak akan sempurna nanti dalam satu gerakan, maka lebihkan sedikit. Ya. Terus wajibu rafa'un najasati minas thawb wal badan wal maqal. Dan syarat yang terakhir, syarat wajibnya sholat, adalah mengangkat najasah. Apa itu najis? An-najasah lughatan yustaqzar bih, sesuatu yang jorok,
sesuatu yang jorok, yang jijik itu adalah najis dalam bahasa Arab. Ya. Nah. Contohnya apa? Ludah, ludah, dahak, ingus, jijik nggak? Nah, itu sesuatu yang jijik itu namanya najis secara bahasa. Tetapi dalam sholat, syai'un yustaqdar yamna sihhatus sholat, sesuatu yang jorok yang mencegah sahnya sholat. Ya, bisa dihitung apa? Kencing, buang air besar, buang air kecil, darah, nanah, ya. Nanti ada najis magholazah, ada mutawassitu, ada khafifah, ya. Jadi kalau ludah kena kita secara bahasa najis, jorok, tapi tidak najis, tidak mencegah sahnya sholat, ya nggak apa-apa. Ya. Jadi harus mengangkat najis dalam pakaian yang kita pakai, dalam badan kita, tubuh kita. Ya, kalau ada darah gimana? Atau nanah pecah-pecah. Nah, kalau masih cuman sedikit darahnya, satu uang logam, ukuran uang logam, itu namanya sedikit. Ya, nggak apa-apa itu. Ya, dimaafkan. Najis ma'fu, najisnya dimaafkan. Tapi kalau lebih dari uang logam, apalagi dia ngalir, nah itu najis. Batal. Lagi sholat, mimisan, terus keluar darah. Kalau sedikit ya apa? Tapi kalau banyak, najis, batal sholatnya. Atau kumur-kumur, atau di gusi ada darah banyak, najis, batal. Tapi kalau sedikit ya apa? Ya. Jangan ditelan yang penting. Kalau ditelan batal lagi, jangan bab lain lagi tuh. Ya. Dalam pakaian, dalam badan, dan dalam tempat. Apa yang kita pijak nih? Kaki kita yang kita pijak, kita berdiri. Ruku, lutut kita nempel di situ. Tangan kita nempel, kita punya testa, dahi kita nempel di tempat. Itu nggak boleh ada najis. Nah, apa najis? Termasuk itu cicak, termasuk lalar, termasuk nyamuk yang mati ya. Nyamuk mati, lalat mati, ya, itu najis. Jadi kalau ada antum sholat di kantong, di popoji ada lalat, ya Allah, kita sholat tadi terasa itu. Kenapa? Membawa najis. Atau injak tai cicak. Yang kadang-kadang masjid-masjid kotor, ya, nggak disapu, nggak dibersihkan. Itu ada najis, kita injak atau kita nempel dengan tangan kita, batal. Tapi kalau tidak nempel, kita sujud nih, dia di bawah dada kita, nggak bersentuhan dengan pakaian, itu nggak apa-apa, sah. Ya, ada polisi nangkep orang narkoba, tangkap, ada barang bukti apa? Ganja sama apa? Pil-pil. Waktu sholat ini polisi soleh. Waktu sholat ya sholat, ditaruh di popojinya itu si ganja itu. Sholat, sah nggak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena tidak najis. Bukan, emang itu barang yang memabukkan tapi tidak najis. Lain dengan khamar, dengan minuman keras, nah, itu najis. Ya enggak? Ya enggak? Paham ya? Yang penting ada najis, ada yang bukan najis. Kalau najis tetap batal sholat, tidak sah. Ya, sampai situ dulu. Nah ini sekarang kita praktek wudhu. Ya kan Habib berjanji minggu ini kita praktek wudhu. Teorinya udah diajarin, tinggal kita belajar praktek. Di mana Ustaz Masani? Di masjid situ, di musola situ, di kamar mandi sana apa depan? Di depan dia. Ada ember di depan. Ayo kita lihat ke sana. Kita ngumpul, Anda praktekin. Ustaz Masani praktek. Nanti satu-satu. Ayo. Ambil kursi. Kediri. Kursi. Ada kursi nggak? Ayo, sini. Ini harus diajarin. Den, siapin. Ya. Oh. Ya.
Nah, udah boleh. Sini boleh, situ boleh. Nah. Nih. Lihat ya. Ini lihat nih cara melakukan wudhu dengan sunnah-sunnahnya. Kita pertama ngadep kiblat, sunnah ngadep kiblat, sunnahnya duduk. Ya. Lihat. Baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunanal wudu. Nawaitu sunanal wudu. Saya niat melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Dah gitu ya. Kalau pakai cincin boleh dilepas. Sebaiknya dilepas. Nah, gitu. Baru siwak. Tuang. Ini bagian tuang ya. Nah. Sunnahnya siwak dicuci setiap mau wudu. Atas, kanan atas. 3 kali ya. Ya. Nah. Lihat. Bagusnya dibuka kufiahnya kalau pakai laki-laki. Nah. Ya, nawaitu bismillahirrahmanirrahim nawaitu sunnah wudu. Buang di kiri. Ini cara yang paling apa? Paling bersih. Ada lagi cara yang paling utama, ini. Sisanya buat hidung. Ya. Ambil satu. Sisanya buat hidung. Lagi. Begitu, ya. Ini cara yang paling afdol. Cara yang paling utama. Terus. Lalu masuk mau mencuci muka. Nawaitu wudu. Ya. Lihat nih. Ini dari atas dicuci, rambutnya dicuci. Kalau ada tai mata gini, bersihin. Kalau ada jenggot, diambil dari bawah. Ayo. Sekarang cuci tangan kanan. Ayo. Ya. Terus. Ya. Terus. Lihat. Cuci rambut ini sini. Jempol di pelipis. 1, 2. Sama kupingnya nih. Terus telinga nih. Jempol di keluar. Nah. Ayo. Nih. Gendang telinga. Ini. Terus kaki, lihat kaki kanan dulu, dari atas, dari depan kuku, pakai jari kelingking, mulai kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri. Nah, diulang 3 kali. Ayo. Nah, kalau mau tambah sampai sini boleh, lebih bagus. Yang wajib sampai mata kaki. Ayo. Nah. Tetap pakai kaki kiri. Kaki kiri tetap pakai kaki tangan kiri, jari kiri. Nah, satu kali lagi. Nah, udah selesai wudhu. Ini kan hadap kiblat. Ya, langsung angkat tangan, doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin.
Baru baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. Boleh diulang 3 kali. Baru kalau masih basah, sunnah sholat sunnah wudu 2 rakaat. Sekarang Ustaz Masani dulu ajarin. Kita mau lihat Ustaz Masani wudu. Baru nanti murid-muridnya praktek semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunanal wudu. Saya niat melaksanakan sunnah wudu. Ya. Kalau ada siwak ya, kalau ini nggak ada siwak nih. Nanti harus punya siwak semua, ya. Nah. Ini harusnya tambah sedikit di sini nih. Nah, di sini buka keran. Masjid nggak ada yang ada kiblat, nggak ada wudunya. Ya. Balik ya, terus 3 kali. Ya, telinga. Nah, baru kendang telinga. Ya, kaki kanan ya. Saya biasa pengeluaran, tapi saya pakai semua. Bisa kan? Iya. Bisa kan? Bagusnya tangan kiri. Iya, tangan kiri ya. Ya. Jari kelingking tangan kiri. Mulai dari kaki kanan sampai kaki kiri. Dari bawah ambilnya. Iya, dari bawah ya. Sunnahnya, afdolnya. Dari bawah ya. Ambil gini, yang ambil sini. Iya, saya biasa ini aja. Boleh aja, cuman afdolnya yang paling afdol. Ayo siapa yang mau praktek? Laki, perempuan, laki-laki, yang laki. Mana? Setelah itu, jangan. Iya. Hampir 3 kali bagusin. Ayo siapa? Ayo siapa? Aduh magom dikasih, ada hadisnya. Setelah itu ente doa. Ini apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunanal wudu. Saya niat melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Di sini. Tangan kanan ya, tangan kanan. Kumur. Tampung air pun tampung. Nih, pakai tangan satu aja, satu kanan aja.
Nah. Nah. Kanan, tangan kanan. Nah. Ya, kiri. Balik, satu balik lagi. Satu kali balik. Nah, itu satu. Nah, dua. Nah, tiga. Gendang telinga, gendang telinga. Nah. Nah, baru gini. Nah, gitu aja. Nah, kaki kanan. Pakai telinga. Kelingking tangan kiri. Kiri. Ah. Nah, dari bawah, dari mulai kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri. Nah, 3 kali. Dimas, pakai kelingking ya? Kelingking. Ini kelingking ini. Dari bawah lah. Dari bawah. Nah. Dari bawah dari bawah. Gini nih. Nih. Ya, benar. Ya, benar. Kanan susah kan? Kiri. Ya biasa, nanti lama-lama biasa. Karena belum biasa aja. Angkat tangan, semuanya angkat tangan kalau dia wudhu. Kalau dilaksanakan sesuai sunat gini dapat pahala ya. Pahalanya. Nih, ini contoh. Nanti Ustaz Masani satu-satu harus dipantau praktek. Allahu a'lam. Udah, nanti sama Ustaz Masani ya. Latihan satu-satu. Nanti Ustaz Masani.